kami pada waktu itu tidak memiliki dana. Mungkinkah ini jalan-jalan Tuhan? Mungkinkah Opa itu adalah bagian dari malaikat Tuhan yang sedang menggerakkan sahabat saya? Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Jeffrey Kapulang, ingin memberikan satu kesaksian kepada kita semua tentang bagaimana penyertaan Tuhan bagi saya secara pribadi. Ada satu cerita yang saya ingin menceritakan kepada saudara, bagaimana letak atau posisi Madison School ini dibeli. Perlu diketahui bahwa kami pada waktu itu tidak memiliki dana, ya. Dan ada satu sahabat kami yang memiliki kesaksian. Peristiwa itu terjadi di posisi berlainan tempat dengan posisi kami yang ada di Modo Inding. Dia mengendarai sebuah motor dan dia bertemu dengan seorang bapak. Dia bertemu dengan seorang bapak yang usianya sudah hampir 60 tahun. Teman saya ini yang mengendarai kendaraan ini, dia mengajak Opa ini untuk dia bisa mengantarkannya di tempat dia tuju. Ya. Entah apa yang membuat pembicaraan mereka sehingga mereka membicarakan bahwa teman kami ini membicarakan bahwa teman-teman misioneri sedang berencana untuk mendirikan sebuah sekolah di Modo Inding. Lalu bapak ini yang tidak mengenal teman saya ini langsung bilang, yang lebih bagus untuk mendirikan lebih bagus untuk mendirikan sekolah itu adalah di Mubuya, di Kecamatan Pasi Timur. Perlu teman-teman, saudara-saudara ketahui bahwa Madison ini berdiri di antara dua kabupaten, Kabupaten Lamongondo dan Kabupaten Minahasa Selatan. Jadi Opa ini menganjurkan bahwa kalau mau cari tanah untuk berdirinya sekolah itu, bagusnya di Madison. Dan peristiwa itu dialami oleh sahabat saya. Ya. Di sisi yang lain, kami sedang mencari tanah di wilayah Modo Inding dan mendapatkan satu tanah di pinggiran Danau Moat di Modo Inding. Kalau saudara-saudara pernah mengunjungi Modo Inding, di sana ada satu danau yang cukup indah dan tanah itu di pinggiran Danau Moat yang luasnya kurang lebih 5.000 meter. Ya, 5.000 meter atau setengah hektar. Harganya 50 juta. Kami sudah punya lahan untuk mendirikan sekolah, tetapi itu hanya setengah hektar. Ada donatur yang telah memberikan dana sebesar 50 juta. Tetapi entah kenapa itu belum bisa dijalankan. Sekolah belum bisa didirikan. Lalu teman saya tadi memberikan informasi kepada saya bahwa di Mubuya, ada tanah yang mau dijual. Kata Opa itu bahwa di Mubuya itu tempat yang bagus untuk mendirikan sekolah. Di dalam pikiran saya tahu desa ini. Desa ini adalah desa yang sangat kecil, penduduknya sekitar hanya 300 keluarga. Desa ini bisa dikatakan desa terpencil, masih di dekat hutan, dan saya tidak menghiraukannya. Satu saat, ada seseorang yang menawarkan kepada saya bahwa ada tanah yang mau dijual di Mubuya. Luasnya 5,6 hektar. Ya, 5,6 hektar. Dan saya teringat tentang kesaksian yang telah disaksikan oleh sahabat saya. Mungkinkah ini jalan-jalan Tuhan? Mungkinkah Opa itu adalah bagian dari malaikat Tuhan yang sedang menggerakkan sahabat saya untuk melihat tanah yang ada di Mubuya? Dan saya mulai respon. Akhirnya dari beberapa teman misioneri datang melihat ke Mubuya. Ada tanah luas 5,6 hektar yang mau dijual dengan harga 360 juta. Para misioneri tidak punya uang sebesar itu, saudara-saudara.
Mereka hanya memiliki keinginan untuk melayani. Jangankan ya 6,5 hektar. Setengah hektar tadi yang saya sudah bilang tadi, susah kami untuk mendapatkannya. Ya, karena harganya cukup mahal. Ada donatur yang memberikan 50 juta, tetapi masih lagi belum cukup. Dan sekarang ada tawaran tanah sebesar 5,6 hektar. Dan akhirnya apa yang saudara-saudara terjadi? Tanah itu dibeli. Ya. Siapa yang memberikan uang? Tentunya Tuhan menggerakkan para saudara-saudara kita, donatur-donatur untuk membantu membeli tanah itu. Dan tanah itu dibeli di tahun 2018 awal. Ya, kami membeli tanah ini dengan harga 360 juta. Tidak punya uang, hanya punya iman. Hanya memiliki pengharapan bahwa Tuhanlah yang akan membantu. Dan akhirnya, apa yang terjadi saudara-saudara? Di belakang saya berdiri sekolah-sekolah. SD 6 kelas dan SMP 3 kelas dan SMA sudah dibuka. Tuhan mengajar saya untuk melihat ke belakang. Apa yang Tuhan sudah ajarkan bagi saya secara pribadi, bahkan teman-teman semua, untuk melihat bagaimana Tuhan telah menyertai kami semua untuk mendirikan sekolah ini. Semoga kesaksian saya yang singkat ini akan memberikan kekuatan, motivasi untuk kita tetap bekerja bagi Tuhan. Ketika kita mengingat kembali peristiwa-peristiwa pada waktu yang lalu di mana Tuhan telah menyertai kita, maka kita akan tetap kuat menjalankan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.